Sebenarnya sejak kapan tradisi mudik di Indonesia ini ada? Tradisi mudik di Indonesia dipengaruhi oleh faktor urbanisasi. Perpindahan orang dari desa atau udik ke kota-kota besar memunculkan tradisi pulang kampung. Dalam istilah bahasa Jawa disebut mulih disik, artinya pulang dulu. Dari kata itulah muncul istilah mudik. Mulai terkenal di tahun 1970. Seiring dengan geliat pembangunan di awal Orde Baru atau Orba, pembangunan ada di sektor perkotaan dan peluang mendapatkan penghasilan berada di kota-kota besar. Kota Jakarta adalah tujuan utama bagi para perantau dari berbagai penjuru tanah air. Selepas mereka bekerja dalam kurun waktu tertentu, terjadi kepulangan ke desa masing-masing secara bersama-sama di Hari Raya Idul Fitri. Sekitar tahun 1970, istilah mudik makin terkenal di Indonesia. Mudik dijadikan sebuah tradisi yang dilakukan oleh perantau di berbagai daerah untuk kembali ke kampung halamannya. Para perantau kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama sanak keluarga. Mudik bertujuan bertemu kangen dengan keluarga. Selain itu, mudik membawa pemerataan perekonomian ke seluruh wilayah. Namun, ada juga alasan psikososiologis. Para perantau ingin menunjukkan keberhasilannya berada di kota-kota besar. Sejak kapan ada tradisi mudik? Konon, tradisi mudik ini sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Menurut seorang dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lili Aji Sampurno, yang sehari-hari dengan penampilannya yang unik, semenjak sekolah hingga menjadi dosen, beliau selalu ngontel atau menggunakan sepeda ontel. Menurutnya, mudik ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Luasnya kekuasaan inilah yang menyebabkan sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah untuk menjaga wilayah negara kekuasaannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaannya tersebut. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halaman. Sedangkan di zaman Mataram Islam, pejabat pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Tradisi mudik terkait hari raya keagamaan. Mudik memang sudah menjadi sebuah tradisi yang selalu dikaitkan dengan hari raya Lebaran. Mudik berarti pulang kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga besar untuk melepas rindu. Berbeda dengan zaman kerajaan Pajajaran, berkumpulnya warga ke suatu titik dipengaruhi oleh prosesi keagamaan. Arus perpindahan manusia terbalik, justru yang dikenal dengan Sabakota. Warga desa beramai-ramai pergi ke Pusir-Dayu atau pusat kota untuk melaksanakan prosesi keagamaan saat itu. Di kota Pakuan Pajajaran inilah warga negara Pajajaran bertemu dalam acara syukuran di tempat suci yang disebut mandala atau kabuyutan. Acara itu bisa dalam rangka syukuran panen seren tahun guru bumi maupun dalam acara winduan, upacara tutuk galur Kubera Bakti, yaitu upacara penyembahan kepada Dewa Kubera, Dewa Kemakmuran di Pakuan Pajajaran. Guna mencegah penularan virus corona, pemerintah resmi meniadakan mudik lebaran tahun 2021. Keputusan ini menimbulkan pro kontra terutama bagi para perantau, apalagi setelah tahun lalu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan larangan mudik di masa pandemi COVID-19. Namun tahukah kamu kalau sebelum adanya pandemi, pembatasan mudik juga pernah diterapkan di Indonesia? Bertepatan dengan Idul Fitri tahun 1946 terjadi pertempuran antara pejuang Republik dengan pasukan Inggris dan Nica di Padang dan Cibeber.
Peristiwa ini dimuat dalam laporan kantor berita Antara pada 30 Agustus 1946 bertajuk Pertempuran pada Hari Lebaran. Koran Kedaulatan Rakyat juga memuat laporan peristiwa ini sebagai headline pada 31 Agustus 1946. Saat itu masyarakat terhalang untuk mudik akibat terjadinya kontak senjata dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, akses transportasi juga masih terbatas dan hanya bisa diakses ke beberapa daerah di Jawa Tengah. 17 tahun setelah merdeka, pemerintah Indonesia sempat mengeluarkan anjuran untuk tidak mudik. Hal ini dilatar belakangi oleh upaya Indonesia untuk merebut Irian Barat. Selain itu, di masa itu situasi ekonomi juga tengah sulit. Anjuran ini pun dimuat dalam Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 2 Maret 1962 dan Harian Nasional edisi 2 Maret 1963. Demi memperketat anjuran, saat itu pemerintah membuat aturan khusus Surat Permintaan Memesan Karcis atau SPMK bagi pemudik yang menggunakan kereta api. Aturan khusus tersebut tampaknya dibuat untuk menyaring dan mengurangi calon pemudik dari Jakarta ke kota-kota di Jawa. Tahun 2020, dalam rangka tanggap darurat bencana COVID-19, pemerintah mengeluarkan larangan mudik melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan COVID-19. Sejalan dengan aturan tersebut, pemerintah juga membatalkan program mudik gratis pada Lebaran tahun 2020. Melalui kebijakan pelarangan mudik, diharapkan dapat meminimalkan pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya yang berisiko menularkan virus.